Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar sebagai program pembelajaran nasional. Nadiem menyebutkan terdapat 4 program pembelajaran nasional yang tersusun dalam kebijakan tersebut. Dilansir dari kompas.com, Nadiem menyampaikan keempat program tersebut meliputi ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan peraturan penerimaan peserta didik baru zonasi. Mengenai program UN, Nadiem menegaskan tahun 2020 menjadi tahun terakhir menyelenggarakan program tersebut. Pada 2020, UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya, tapi itu adalah UN terakhir yang seperti sekarang dilaksanakan. Sambungnya saat memaparkan program Merdeka Belajar di depan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 11 Desember 2019 seperti yang diberitakan kompas.com. Menurut Mendikbud, mulai 2021 UN akan diganti dengan sistem baru. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter, terangnya. Nadiem menjelaskan pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Misalnya, yaitu siswa yang duduk di kelas 4, 8, maupun 11. Hal itu diharapkan mampu mendorong guru dan sekolah untuk mengevaluasi mutu pembelajaran. Selain itu, menurut Nadiem, hasil ujian nasional tersebut tidak digunakan sebagai basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS, kata Nadiem. Lebih lanjut, Nadiem menerangkan alasan penghapusan UN. Menurut Nadiem, ada beberapa alasan yang melatar belakangi keputusannya untuk menghapus UN dan menggantinya dengan sistem baru di tahun 2021. Yang pertama, alasan tersebut berdasarkan diskusi dengan orang tua, siswa, guru, hingga kepala sekolah. Dalam diskusi tersebut, Nadiem menyimpulkan sistem belajar saat UN hanya mengajarkan materi dan menghafal materi saja. Materi UN itu yang terlalu padat, sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi saja, bukan menguji kompetensi, katanya. Selain itu, yang kedua, UN seringkali membebani sehingga menyebabkan stres bagi siswa, orang tua, dan juga guru. Padahal maksudnya UN adalah untuk penilaian sistem pendidikan, yakni sekolahnya maupun geografi maupun sistem pendidikannya secara nasional, tutur Nadiem. Dan saat ini UN ini hanya menilai satu aspek saja, yakni kognitifnya. Tetapi tidak semua aspek kognitif kompetensi dites lewat UN, tambahnya.